Dan aku tuh sempat mikir gini loh, Ya. pokoknya aku pengen sekolah keluar dari Sumatera Barat karena kebetulan ibu aku itu kan kepala sekolah. Nah. Jadi aku tidak mau menjadi bayang-bayang orang tua. Terima kasih telah klik video dan audio dari Ari. Semuanya ada di sini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Aku bilang ke ibu aku kayak kayaknya akan lebih enak apabila aku ngekos aja. Jadi aku kelas SMP kelas 3 sudah ngekos. Mantap. Kan kalau orang Minang kan, apalagi aku anak terakhir. Jadi kalau anak Oke. terakhir itu adalah anak yang harus mengurus rumah gadang. Ya. Dibilangnya kayak gitu. Yang harus mengurus rumah gadang, yang harus nemenin orang tuanya. Merantaulah kamu ke tempat lain biar tahu gimana sih hidup di sana tuh. Dengan harapan ntar pulang ke Minang itu ada yang dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channelnya Ari. Area Semuanya ada di sini. Lu bayar gue berapa nih buat buat ngeluarin jargon? Hai saudara-saudara, saya disuruh pokoknya harus pakai jargon. Aduh, Seneng banget lu kayaknya gue mau ngikutin mau lu ya. iyalah. Mau disuruh-suruh ya kan? Kapan lagi ya kan? Iya. Oke, halo Iping. Gini dulu dong. Gini dulu. Ya. Oke, BTW, tolong dong nama Gimana? gue nggak Iping. Oh iya, sorry. Putri. Oh iya, Putri. Ya, Ya, benar. sorry. Ya, Oke, jadi sekarang nih aku lagi di samping aku lagi ada teman aku dan di sini kita posisinya lagi di kampus salah satu kampus swasta di Bandung. Disebutin aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Apa lah ya, di STMIK Bandung ya. Nah, jadi teman aku ini sebenarnya kita baru kenal ya. Kita baru kenal. Baru kenal sebulan, 2 bulan? Kayaknya 2 bulan lah 2 ya. bulan lah ya. Dari bulan 7 ya. Bulan 6 kali ya. Iya. kita baru Kurang lebih kenal. segitulah. Terus ya gitulah, kalau Ari sih ngajaknya orang-orang yang random yang punya pengalaman unik. Sebenarnya nggak ada lagi yang diajak, jadi Ah. kayak diajak saya gitu. Bisa jadi sih. Jadi mungkin sebelum kita mulai karena ini kita mau ngebahas tentang merantau. Oh gitu. Ya, kalau merantau Iya, itu pasti lebih apa ya, yang kebayang di pikiran kita pasti orang Padang dong. Iya, Iya bener. dong. Tapi Iya, Anda, bener. ya benar kan? Bener, Kalau bener. merantau itu orang Padang. Nah, jadi karena ini, jadi aku tiap segmen tuh ada ininya, ada ada segmen-segmennya. Misalnya kalau contoh kayak orang merantau nih, berarti tuh masuknya namanya area aku lupa, area cerita aja lah ya. Area cerita. Kan yang punya channel dia ya, Ya, aku nanya ke lupa. saya. Kebanyakan segmen Oh, iya, soalnya. oke, Ada oke. area apa gitu. Area apa? Yang penting Ya. area informasi aja ya. Enggak juga Pengalaman. sih sebenarnya. Iya, pengalaman. Ya, area cerita. Jadi nama segmennya area cerita. Oke, siap. Mungkin sebelum kita mulai boleh kenalan diri dulu, nama lengkap, nama panggilan, terus Makanan favorit, minuman favorit ya, enggak? Makes Oh, boleh lah. Kelihatan lu udah tua ya. Astagfirullah. Iya ya. Ini jajan SD. Main binder anjing. Oke. Astagfirullahaladzim. Nah, Oke. jadi Boleh. itu Berkata nama, kasar boleh. ya nama lengkap, Nggak baik. nama panggilan, Nama terus lengkap, mungkin panggilan. dulu backgroundnya kuliah di mana atau apa, boleh bebas, atau sekarang kesibukan apa, dan asal dari mana. Silahkan. Oke. Buat teman-teman semua, kenalin nama saya Haryasa Putri Wayuni. Tadi kan Hari sempat panggil Iping kan, itu panggilan kesayangan aku waktu SMA aja, jadi nggak bisa dipakai sama semua orang. Jadi bisa panggil aku Putri. Aku asalnya dari Pariaman, Sumatera Barat. Kebetulan ngerantau ke Bandung itu udah dari tahun 2009. Kebetulan SMA-nya di Bandung. Dan kalau untuk merantau sendiri sih, kalau untuk keluar rumah ya, aku tuh dari SMP sebenarnya udah keluar dari rumah. Dari rumah orang tua gitu. Oh, tapi masih di Sumatera Barat juga? Masih, waktu SMP tuh masih Sumatera Barat juga. Ya. Terus SMA di Bandung, kuliah juga S1 di Bandung, habis itu lanjut lagi sekolah, habis S1 di Bandung juga. Terus sekarang alhamdulillah dapat kerjanya di Bandung juga. Kayaknya nih bakal jadi warlock Bandung. Mantap. Tapi belum ya? Oh, belum. Belum. KTP-nya masih KTP Sumatera Barat. Oh, mantap. Oke, pertama sih yang aku pengen tahu tuh emang ngerantau dari SMP. SMP itu masih di Sumatera Barat? Ya, aku SD itu kan di Lubuk Alung namanya, di Kabupaten Padang Pariaman. Ya. Suatu daerah itu sampai kelas 6 SD. Pas Ya. SMP keluar tuh dari rumah. Keluar Di diusir nggak? pesantren. Diusir gue, ngapain lu di sini gitu. Banyakan makan gitu. Canda Habis sih. nasi ya. Ya. Terus aku SMP itu Ya. sempat masuk pesantren, Ri.
Oke. di sekolah di Padang Panjang. Jadi Oke. Kabupaten Padang Pariaman sama Padang Panjang itu beda kota. Oke. Tahu kan? Katanya Tahu, kamu orang Padang juga. Tahu. Padang Dia- Sidimpuan. Dia orang Padang Sidempuan. Nah, di situ Gimana? pas Terus? SMP aku sempet tuh setahun di pesantren. Terus waktu itu kan Ya. zamannya gempa-gempa Oh, ya gempa Padang gempa itu ya? Padang itu, Yang pantai pokoknya itu ya? yang sempat parah. Terus sekolah aku tuh pokoknya pokoknya ada kejadian sampai akhirnya ibu aku bilang khawatir kali ya. Oke. Jadi bilang udah kamu deket aja, maksudnya jangan di Padang Panjang karena jarak antara Padang, kebetulan rumah aku bangetnya Ya. itu di Padang, rumah nenek yang di Lubuk Kalung. Nah gitu, akhirnya kata ibu aku lu pindah aja, tapi galau tuh waktu itu, galau mau pindah ke Padang atau pindah ke Pariaman karena rumah aku di Padang tapi ibu aku kerjanya di kota Pariaman. Oke. Nah akhirnya ibu aku bilang kamu pindah ke Pariaman aja karena ada tante. Oke. Akhirnya di kelas 2 aku pindah ke Pariaman dan tinggal di tempat tante. Oke. Nah pokoknya ada kejadian sampai akhirnya yang namanya tinggal di tempat saudara ya, dan aku agak bandel lah ya, suka main gitu. Jadinya aku bilang ke ibu aku kayak kayaknya akan lebih enak apabila aku ngekos aja. Jadi aku kelas SMP kelas 3 sudah ngekos. Mantap. Oke. Terus akhirnya pas SMP kelas 3 udah ngekos, terus udah itu ya oke lah, itu masih dari satu provinsi ya. Iya. Masih Tapi itu amazing juga amazing sih SMP. Soalnya aku juga ngerantau dari habis SMA sih pas mau kuliah. Bisa saya kuliah. Iya, kewajaran. Tapi di zaman aku tuh masih apa ya? Masih hal yang hal yang jarang. Oh, di Ya, tempat hari. Iya, di tempat aku tuh. Tapi kalau angkatan di bawah aku 5 tahun setelahnya itu udah mulai banyak yang merantau setelah itu. Iya. Mungkin gara-gara ngelihat ada beberapa orang gitu yang udah banyak merantau. Oh Nah, iya. Terus udah itu kenapa milih akhirnya Sekolah ngerantau? Iya, SMA-nya di Bandung gitu. Jadi pas aku SMP itu kan jauh ya, rumah di Padang, sekolahnya di Pariaman, habis Ya. itu tiap minggu bolak-balik. Ya. Dan aku tuh sempat mikir gini loh, Ya. pokoknya aku pengen sekolah keluar dari Sumatera Barat karena kebetulan ibu aku itu kan kepala sekolah. Nah. Jadi aku tidak mau menjadi bayang-bayang orang tua. Oke. Jadi kayak wah dia pastilah bisa terima di sekolah itu, orang ibunya aja kepala sekolah Ya. atau ibunya aja guru gitu-gitu. Nah aku tuh nggak mau tuh, landasan Ya. awalnya pengen merantau tuh itu. Jadi aku bilang aku pengen sekolah di luar Sumatera Barat, terserah. Tadi itu aku sempat mau di Medan, sempat mau di Medan, sempat mau di Semarang, sempat pokoknya daftar di beberapa sekolah. Akhirnya keterimanya di Bandung. Nah, udah akhirnya aku memutuskan untuk sekolah di sekolah asrama di Bandung. Oh, Karena kalau sekolah asrama kan nggak pesantren nih kebetulan. Ya. Kalau sekolah asrama kan ya hidup kita di situ 24 jam, udah aman lah, makan, laundry segala macam udah ada di situ. Karena asrama ya. Tapi kan kalau misalnya anak SMA ya kan ibaratnya apalagi kamu cewek ya kan. Cewek tuh mungkin orang Padang ya emang apa ya udah biasa ngerantau, cuman kan karena cewek emang orang tua nggak khawatir gitu pas ngelepasin kamu waktu ya ibaratnya kan itu masih belum terlalu dewasa ya kan? Iya Ya nggak betul, sih? masih labil, zaman Iya. labil tuh. Nah, Sebenarnya ya kalau orang Padang itu yang wajib merantau itu adalah anak laki-laki. anak laki-laki. Jadi kalau anak laki-laki tidak merantau, malu lah ibaratnya gitu. Oh iya. Karena memang udah tradisi dan budaya. Malunya sama kucing nggak? Meong. Ih, sumpah ya, lawakannya lawakan bapak-bapak nggak sih, nggak lucu. Terus. Kayak gitu. Nah terus kenapa aku diizinkan? Karena tujuannya adalah belajar. Jadi Ya. bagi ibu aku pemikirannya agak maju lah. Oh, iya. Karena nggak mementingkan, kan kalau orang Minang kan, apalagi aku anak terakhir. Jadi kalau anak terakhir itu adalah anak yang harus mengurus rumah gadang. Ya. Dibilangnya kayak gitu, Ya. yang harus ngurus rumah gadang, yang harus nemenin orang tuanya. Ya. Terus aku bilang, ibu aku bilang nggak apa-apa kalau tujuannya adalah sekolah, sampai ke Cina pun kamu pergi silahkan. Akhirnya makanya aku diizinkan untuk sekolah ke Bandung, karena di keluargaku pun sebelumnya ada kakak sepupuku itu dia tidak diizinkan untuk merantau karena perempuan. Tapi ibu aku adalah orang yang paling keras untuk bilang kalau tujuannya sekolah nggak apa-apa. Nah dari dia lah tuh akhirnya siapapun yang mau pergi merantau kalau tujuannya adalah sekolah nggak apa-apa kemanapun. Oke. Tuh makanya perempuan laki-laki nggak ada bedanya kalau tujuannya sekolah mah nggak. Oke. Saya bisa bertanggung jawab. Tapi kalau bapak kamu gimana? Bapak aku ngizinin juga. Oh, jadi dia nggak apa ya? Maksudnya kan biasanya kalau anak cewek dekat sama bapak ya, Iya. dia tuh kayak nggak khawatir gitu. Kamu kan masih umur belum 17 tahun saat itu kan. Iya. Masih Nggak apa-apa, diizinin nggak aja apa-apa. Karena pertimbangannya adalah tujuannya ya untuk belajar gitu. untuk belajar ya. Oke. Nah sebelum kita lanjut lagi nih aku browsing nih yang pepatah itu. Cuman aku nggak tahu sih maksudnya bedanya ini dengan ini apa. Kayak Ini dengan ini yang mana nih? yang ini pertama, yang ini Ya, pertama. iya. Pertama itu namanya
Karatau madang di hulu, babuah bambungo balun, marantau bujang dahulu, di rumah paguno balun. Oke, yang kalimat pertama dulu nih, artinya apa nih? Karatau madang di hulu. Enggak, itu sebenarnya kiasan. Dia kan Kiasan, kalau orang oke. Minang itu kan suka ngomong tuh kayak petatah petitih gitu loh, pakai Oke. pantun-pantun gitu. Oke. Nah, ini tuh maksudnya Heeh. bahwasanya orang Minang itu, terutama sebenarnya nih Heeh. laki-laki, tapi sekarang mah Oh, ini buat aja. laki-laki sebenarnya awalnya. Iya, Oke. awalnya bahwa merantaulah kamu ke tempat lain biar tahu gimana sih hidup di sana tuh, Heeh. dengan harapan ntar pulang ke Minang itu ada yang dibawa. Oh, jadi Jadi mungkin bisa- bisa bisa- ngebangun daerah itu kali Iya, ya. pokoknya bisa menjadi orang yang berguna tuh nggak cuma di tempat yang baru ditempatin, Oke. atau juga bisa ketika kamu merantau, kamu pulang ada yang dibawa kayak gitu. Oh, iya iya. Dan memang tradisinya orang Minang itu pasti kayak kalau di rumah tuh nggak, Heeh. ibaratnya nggak tertantang lah. Heeh. Di rumah ya tahu udah kayak gitu-gitu aja. Coba deh pergi keluar sana biar tahu gimana sih untuk bisa bertahan hidup di luar sana. Oh, oke oke. Terus ada lagi satu lagi yang Dima di bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Sebenarnya itu udah kayak pepatah itu kayak Udah pada tahu orang udah kali pada ya? tahu ya bahasa Indonesia, di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Tunggu aku coba pahamin. Berarti Coba. itu lebih kayak kita tuh harus bisa adaptasi ya nggak sih? Iya bener banget. Ya kan? Kayak Ari kan juga kebetulan kan ngerantau kan dari Medan Iya. ke sini gitu. Ya. Pasti budaya kita, bahasa kita, habis itu cara kita berkomunikasi itu beda kan pasti. Nah, Pasti. hal-hal yang seperti itu harus kita sesuaikan dengan budaya yang ada di tanah Sunda. Oke. Itu makanya disebut di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung. Dimanapun kita berdiri, langit itu yang kita pertimbangkan gitu. Oh, iya iya. Bahwa kalau orang Sunda mungkin lebih baik bahasa basinya. Benar. Kalau kita kan To the hantam point. saja. Nah, Tidak peduli. Tidak peduli, Tidak tapi kan peduli. nggak bisa gitu. Ya, nggak Kecuali bisa gitu. kamu ketemu sama aku, kita ngomong belak-belakan, ya wajar aja lah, lu orang Ya. Sumatera, gue juga orang Sumatera Ya, gitu. benar, Tapi ketika kita ngomong sama teman-teman kita yang bukan masalah rasis ya, Ya. cuman ya bahwasanya budaya kita berbeda. Iya, kita lebih belak-belakan. Kita lebih belak-belakan. Aku ngomong suaranya selalu aku bilang, maaf ya sebelumnya aku selalu jelasin suara aku tuh suka tinggi aja, nggak sadar. Padahal gue ngomong biasa aja. Juga kayak orang emosi karena ya memang faktor daerah, iklim, geografis. Aku tuh tinggal di wilayah pantai yang suara ibarat kata tuh Kita ngobrol tuh harus harus suaranya kenceng karena lebih suaranya tinggi volume. iya karena kalah sama deburan ombak. Iya, benar. Dan di kampung itu kenapa bisa suara orang itu jadi weh kira-kira gitu? Iya. Karena aku di kampung ya. Iya. Rumah antar rumah itu jauh, Ri. Oh. Jadi kalau ngomong tuh teriak-teriak, "Weh, dari mana lu?" gitu. Gitu, itu jadi faktor itu yang membuat aku jadi kebiasaan. Makanya aku selalu prolog ke teman-teman aku yang orang Ya. sini. Mohon maaf ya kalau misalnya aku ngomong tuh agak nadanya selalu tinggi, padahal maksud aku tuh nggak emosi. Ini aja ngomong kayak emosi kan? Iya, Padahal benar. kita nggak emosi. Ya, biasa aja sebenarnya. Ya kira-kira seperti itu maksud Oh. dari petapah petitih seperti Iya, iya, itu. iya. Tunggu dulu nih, masih ada lanjutannya loh. Wah, terima kasih ya sudah nonton dan dengar video dan audionya sampai habis. Dari Ari, semuanya semoga menghibur dan bermanfaat.